Kita semua pernah sesekali tak sengaja menelan benda yang tak diinginkan. Es batu, permen karet, bahkan sebutir permen. Kita menelan biji buah-buahan juga, seperti biji stroberi atau blackberry. Apa ini berbahaya? Apa yang terjadi kalau kamu menelan biji buah seperti biji ceri? Yuk, ikuti saya. Pertama, mari kita telusuri sistem pencernaanmu. Dimulai dari mengunyah makanan dan menelan. Makanan masuk ke tenggorokan dibantu air liur yang mengandung enzim yang membantu menghancurkan makanan. Otot-otot dalam kerongkongan membantu makanan bergerak ke lambung. Lambung memutar-mutar makanan menggunakan enzim dan asam untuk menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Lalu hati menggunakan cairan empedu untuk melembutkannya. Akhirnya, makanan bergerak ke usus halus dan dipisahkan antara yang dibutuhkan tubuh dan yang tidak. Makanan harus melalui perjalanan panjang sebelum tubuh mendapatkan apa yang diperlukan. Yuk kita lihat apa yang perlu kamu ketahui saat menelan sesuatu yang tak diinginkan oleh sistem pencernaan kita, seperti biji ceri. 1. Biji ceri tak dapat dicerna. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Biji ini akan melewati sistem pencernaan, tapi dia akan tetap utuh. Ingat berbagai enzim dan cairan pencernaan yang saya sebutkan? Mereka tak mampu menghancurkan benda seperti biji ceri. Saat biji ceri masuk ke usus, si enzim dan teman-temannya berkata, "Kami tak butuh ini." Lalu si biji ceri disuruh keluar. 2. Apakah menelan biji ceri membuat sakit perut? Memang tak nyaman saat tertelan, tapi kamu mungkin tak akan sakit perut karenanya. Kamu mungkin akan merasakan gejala gangguan pencernaan jika punya riwayat penyakit lambung. Biasanya, biji dapat keluar dengan mudah, terutama jika kamu makan makanan lain sebelumnya. Kita juga sering makan makanan lain yang sulit atau tak bisa dicerna, seperti jagung, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Tak masalah, kerja keras sistem pencernaan tahu apa yang harus dilakukan. 3. Jangan pernah makan bijinya. Ceri termasuk dalam kelompok buah batu. Buah-buah lain dalam kategori ini adalah peach, mangga, dan aprikot. Semua buah dalam kelompok ini memiliki biji di tengah, dan biji ini melindungi inti biji. Cangkang dari biji ini tak dapat dicerna. Jika kamu buka cangkang tersebut, lalu memakan inti bijinya, kamu bisa dalam masalah. Inti biji dari kategori ini mengandung sianida yang bisa membuat kamu dirawat di rumah sakit. 4. Apa itu sianida? Pertanyaan bagus. Sianida dapat berbentuk gas, bisa juga berbentuk garam yang beracun. Sianida dapat berupa gabungan zat, tapi yang ditemukan pada biji buah batu seperti ceri adalah hidrogen sianida yang bersatu bersama kandungan gula dalam buah ini. Dalam skala industri, zat ini diproduksi untuk membuat plastik, logam, cat, dan serat sintetik. Orang yang mengolahnya wajib mengikuti aturan keselamatan seperti menggunakan masker oksigen dan perlengkapan pelindung lainnya. 5. Apa efek sianida terhadap tubuh saya? Yah, bukan hal baik. Dalam hitungan menit, kamu akan mengalami gejala-gejala seperti sakit kepala, pusing, dan lemas. Setiap organ pada tubuhmu menggunakan oksigen dari sel tubuh untuk bekerja dengan baik. Sianida akan menempel dengan enzim-enzim pada jaringan untuk menghentikan proses ini. Dengan kata lain, organ utama kita akan kehabisan oksigen dan tak bekerja. Jangan khawatir, untung ada penawarnya, yaitu hydroxycobalamin. Senyawa ini mengubah sianida menjadi zat yang dapat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Pernahkah kamu menelan biji dari buah batu dan mengalami gejala-gejala ini? Beritahu di kolom komentar. 6. Akankah saya bisa selamat? Saya sih iya, tapi kalau kamu tak tahu ya. Oke, serius. Kalau kamu merasa telah mengunyah dan menelan inti biji dari ceri atau buah batu lainnya, lalu mendapat tindakan medis dengan cepat, kamu akan selamat. Menelan sianida tetap berbahaya, tapi tak sebahaya ketika menghirup bentuk gasnya. Jangan lakukan itu. Jika tertelan, kamu punya cukup waktu untuk mendapatkan penanganan medis, bahkan beberapa jam. Tapi bukan berarti kamu bisa menunggu. Lebih cepat kamu mendapatkan penanganan medis dan obat penawarnya, lebih bagus pemulihannya. 7. Adakah makanan lain yang mengandung sianida?
Tumbuhan, termasuk yang biasa kita makan, memproduksi zat-zat yang mengandung sianida sebagai pertahanan alami melawan serangga. Selain buah-buahan dalam kelompok buah batu yang saya sebutkan, hati-hatilah dengan kacang lima, umbi singkong, dan rebung. Mereka harus dimasak hingga matang sebelum dimakan. Jangan lupa, apel juga mengandung inti biji, walaupun mereka tak memiliki cangkang biji, dan ini juga mengandung sianida. Begitu pula biji aprikot pahit alias keping biji mengandung jumlah sianida terbanyak di kelompok buah batu. 8. Pencegahan. Saat kamu menikmati sekantong ceri yang lezat, ingatlah untuk membuang bijinya. Sediakan piring kecil atau tempat sampah di dekatmu. Kunyah perlahan daging buah di sekitar biji. Walaupun cangkang luarnya tak dapat dicerna, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Aturan dasarnya, jangan mengunyah atau menelan kepingan biji apapun. Menelan biji juga dapat mengakibatkan bahaya tersedak. Selain itu, hati-hati saat membuang biji kalau kamu punya hewan peliharaan. Mereka beracun bagi beberapa hewan juga. Kamu tak perlu takut makan ceri atau menolak memakannya. Agar ceri tetap berada dalam daftar makananmu, berikut beberapa fakta seru tentang ceri. 1. Kita sudah makan ceri sejak zaman batu. Fosil biji ceri ditemukan di gua prasejarah di Asia dan Eropa. Penulis Yunani, Theophrastus, menulis tentang ceri dalam buku Sejarah Tumbuhan di tahun 300 sebelum Masehi yang mencatat bahwa ceri membantu menghilangkan garam berlebih di tubuh. 2. Ceri yang kita makan sekarang masuk ke Amerika di tahun 1600-an, dibawa oleh orang Eropa. Saat itu, ceri digunakan dalam pemmican, hidangan daging lezat yang terdiri dari daging tumbuk dan kering, lemak cair, dan bahan lainnya seperti ceri agar tercipta sensasi rasa yang menggugah. 3. Terdapat lebih dari 1000 jenis ceri. Ada yang manis dan ada yang asam, yang masing-masing jumlahnya sekitar 500. Namun, kita hanya makan sekitar 20 jenis. Jadi, tak semua jenis ceri diproduksi secara massal. 4. Di Amerika Serikat, ceri hanya berasal dari beberapa negara bagian. Michigan menghasilkan mayoritas ceri asam. Washington menghasilkan 62% dari total ceri manis bersama dengan California dan Oregon. Ceri-ceri manis ini sangat disukai saat musim panas. Ingat ya untuk tak menelan bijinya. 5. Turki merupakan negara produsen ceri massal terbesar di dunia, memasok 335.000 ton ceri per tahun. Dan kamu tak akan percaya cara tradisional dan sederhana mereka dalam memanen. Petani menggunakan pegangan mekanik besar yang menggoyang pohon dan menjatuhkan buah ceri. 6. Rata-rata pohon ceri menghasilkan sekitar 7.000 ceri. Jumlah itu cukup bagi nenekku untuk membuat 28 pai ceri. Mari berhitung. Tak usahlah. 7. Ceri memiliki banyak kandungan yang baik untukmu, seperti antioksidan dan vitamin penting. Rasa manis alami ceri akan memuaskan para penyuka makanan manis dan mereka rendah kalori, sehingga bisa jadi kudapan sehat. Ceri juga dapat ditambahkan dalam masakan agar makananmu jadi sehat. 8. Terlepas dari namanya, pohon ceri Jepang tak terkenal karena buah cerinya, melainkan karena kuncup bunganya yang indah dan wangi yang menawan. Bunga ini disebut-sebut sebagai bunga nasional Jepang dan mencerminkan rasa empati, keindahan, dan keikhlasan menerima takdir. 9. Kanada mendapat penghargaan karena membuat pai ceri terbesar di dunia seberat hampir 18.000 kg. Mereka masih memegang rekor itu hingga sekarang, yang sebelumnya dipegang oleh Traverse City, Michigan. 10. Walaupun sudah tidak memegang rekor pai ceri terbesar lagi, Traverse City masih menyelenggarakan festival ceri nasional sejak 1925. Festival ini merayakan semua hal tentang ceri selama 2 hari dengan makanan bertema ceri, kontes makan pai, kontes mengeluarkan biji ceri, "Hei, saya mau daftar," dan banyak lagi. Bahkan mereka punya ratu ceri. 11. Kembali ke zaman Romawi, ceri adalah bagian dari bekal makanan tentara. Saat berjalan kaki, tentara akan membuang biji ceri guna menanam pohonnya. Akhirnya, pohon ceri tersebar ke seluruh wilayah. 12. Rekor pada kontes meludah biji ceri adalah sejauh 28 meter, dicetak oleh Brian Krause pada 2004.
Kontes meludah biji ceri dilaksanakan setiap tahun di Eau Claire, Michigan. Saya rasa tak ada cara lebih baik dari ini untuk mengingatkanmu jangan menelan biji ceri. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan pada teman. Dan inilah video-video lain yang bisa kamu nikmati. Klik video di kiri atau kanan layar, dan ingatlah untuk selalu membuang biji ceri dan tetaplah di sisi terang kehidupan.